Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 140. Pertarungan Yuta dan Yuji akhirnya resmi dimulai bersamaan dengan pertarungan Naoya melawan Choso. Ya, walaupun pada awalnya Yuji berniat untuk melarikan diri dari mereka berdua dengan berlari sekuat tenaga, tapi sayangnya Yuta dapat mengejar Yuji dengan sangat mudah berkat energi kutukan yang dimiliki oleh Yuta. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 140 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, cerita dibuka dengan adegan Yuta yang terlihat mencabut pedangnya dan dilanjutkan dengan adegan Yuta yang turun dari sebuah hotel hingga menciptakan semacam ledakan saat dia mendarat, di mana pada saat itu tubuh Yuji dan Choso terlihat gemetar. Ya, walaupun tidak dijelaskan secara langsung mengapa tubuh mereka terlihat gemetar, tapi setidaknya tubuh mereka menjadi gemetar karena mereka berdua merasakan energi kutukan yang sangat besar milik Yuta. Lalu sambil memegang sebuah pedang, setelah mendarat di depan Yuji dan yang lain, Yuta pun berkata, "Siapa yang bernama Yuji di sini?" Hal menarik kedua, menyadari bahwa orang yang datang adalah Yuta Okkotsu, Naoya kemudian mengangkat tangan dan menjelaskan kalau dia berada di pihak Yuta karena dia memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membunuh Yuji. Lalu Naoya sempat mengajukan sebuah kerjasama untuk melawan Choso serta Yuji, dan sebagai gantinya setelah Yuta mengalahkan Yuji, Yuta harus merahasiakan kematian Yuji dari para petinggi untuk sementara waktu sampai Naoya dapat menggunakan Yuji sebagai umpan untuk memancing Megumi keluar. Dan setidaknya dalam adegan ini terdapat 3 hal yang cukup menarik. Pertama, saat Naoya sedang mengangkat tangan, Naoya sempat berkata, "Bukankah kamu adalah Yuta Okkotsu?" Nah, dari perkataan ini secara tidak langsung sang autor sudah menjelaskan kalau Naoya sebenarnya tidak mengenal Yuta secara pribadi. Kedua, Naoya adalah karakter yang licik dan dapat mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan sangat baik. Bahkan dengan perubahan situasi dan kondisi yang sangat drastis ini, dia masih bisa memanfaatkan kondisi di sekitarnya agar dia dapat mencapai tujuan yang dia miliki, dengan cara mengajukan sebuah kerjasama dan membiarkan Yuta membunuh Yuji, lalu menggunakan Yuji sebagai umpan untuk memancing Megumi. Ketiga, berkat perkataan Naoya, Yuji akhirnya mengetahui bahwa orang yang ada di depannya adalah Yuta yang pernah disinggung oleh Megumi. Dan dari hal ini maka bisa kita simpulkan kalau pengetahuan Yuji tentang Yuta hanya terbatas dari penjelasan yang pernah diberikan oleh Megumi. Hal menarik ketiga, setelah menyadari kekuatan yang dimiliki oleh Yuta, Choso kemudian berdiskusi dengan Yuji dan Choso sempat menjelaskan kalau Yuta adalah tipe penyihir Jujutsu seperti layaknya Gojo. Dan jika mereka berdua bertarung melawan Yuta dengan serius, maka hasilnya adalah kematian. Karena itulah Choso menyarankan agar Yuji melarikan diri dari Yuta dan bertemu kembali di tempat yang sudah ditentukan. Tapi sayangnya rencana dadakan yang dibuat oleh Choso dan Yuji ini tidak berjalan dengan lancar. Dan uniknya, walaupun orang yang terlihat menahan Choso adalah Naoya, tapi Choso malah hanya berkomentar tentang Yuta dengan berkata, "Sebenarnya aku ingin memblok atau menutup jalur pergerakan Yuta, tapi dia dapat memprediksi rencanaku dengan sangat baik." Nah, dari perkataan Choso inilah bisa kita simpulkan walaupun Naoya adalah orang yang menahan Choso, tapi Yuta adalah orang yang sudah membuat Naoya dapat menahan Choso. Hal menarik keempat, saat Yuta dan Yuji berlari, sempat dijelaskan bahwa mereka berdua sama-sama terkejut dengan kecepatan yang dimiliki oleh lawan mereka. Dan ini berarti bahwa mereka berdua hampir menggunakan kecepatan maksimal mereka dalam adegan ini, hingga membuat mereka berdua cukup percaya diri dengan kecepatan yang mereka gunakan. Tapi tanpa diduga mereka berdua malah memiliki kecepatan yang setara.
Hal menarik kelima, pertarungan 1 lawan 1 antara Choso melawan Naoya dimulai dengan pukulan yang dilepaskan oleh Naoya. Dan menurut Naoya, Choso tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Naoya, di mana Naoya bisa menyatakan hal ini karena dia memiliki 2 alasan. Alasan pertama, Naoya sudah mengetahui cara bertarung Choso, sekaligus teknik kutukan yang digunakan oleh Choso. Dan Naoya bisa mengetahui hal ini karena sebelumnya dia sudah mengamati kemampuan Yuji serta Choso saat mereka berdua memburu kutukan di chapter 138. Dimana karena alasan yang serupa, tidak sedikit fans menganggap kalau Naoya memiliki semacam kemampuan untuk menyembunyikan hawa keberadaannya. Karena di chapter sebelumnya, Choso dan Yuji sama sekali tidak menyadari kedatangan Naoya, sampai Naoya muncul di depan mereka berdua. Alasan kedua, Naoya sudah mengetahui kelemahan dari teknik kutukan milik Choso yang membutuhkan persiapan, sedangkan Naoya sendiri memiliki kecepatan, hingga Naoya beranggapan kalau dia dapat mengalahkan Choso sebelum Choso melepaskan teknik miliknya. Dan jika ada yang bertanya dari mana Naoya mengetahui kelemahan dan kelebihan dari teknik kutukan Choso, maka kami akan menjawab kalau Naoya bisa mengetahuinya dari klan Kamo, mengingat teknik yang dimiliki oleh klan Kamo dan Choso adalah teknik yang serupa. Namun walaupun Naoya terlihat sangat yakin dengan kemenangan yang bisa dia capai, Choso terlihat tidak mau menyerah. Bahkan ia sampai mengatakan, "Kau pikir kamu bisa pulang dengan selamat setelah kamu menyentuh atau melakukan sesuatu kepada adik kecilku?" Hal menarik keenam, pengejaran Yuta kembali berlanjut dan sempat diperlihatkan kalau mereka berdua sempat terhenti di dekat sebuah mobil yang sudah terbalik, di mana saat Yuji melompati mobil ini, Yuta kemudian melepaskan sebuah tebasan kepada Yuji. Namun tanpa diduga, Yuji dapat menghindari serangan tersebut. Bahkan Yuji sampai bisa melepaskan serangan balik dengan memukul mobil yang ada di depannya ke arah Yuta. Nah, dengan gaya bertarung yang diperlihatkan oleh Yuji di adegan ini, Yuta kemudian tersadar bahwa gaya bertarung Yuji terlihat serupa dengan gaya bertarung Maki. Kemudian dengan Yuta yang terkejut dengan gaya bertarung Yuji, sang autor seolah mengisyaratkan bahwa Yuta tidak mengetahui kalau Yuji pernah berlatih dengan Maki, sekaligus menjelaskan bahwa Yuta tidak mengetahui kalau teman-teman satu kelasnya seperti Maki, Toge dan juga Panda memiliki hubungan yang baik dengan Yuji. Dan karena hal inilah maka bisa kita katakan bahwa informasi tentang Yuji yang didapatkan oleh Yuta bukan dari Megumi dan Nobara ataupun dari teman-teman sekelas Yuta, karena kami sangat yakin bahwa teman sekelas Yuji dan teman-teman sekelas Yuta tidak akan membiarkan Yuta membunuh Yuji. Dan tidak berhenti di sini dengan apa yang sudah kami jelaskan tadi. Secara tidak langsung, GG Akutami sudah menjelaskan kalau semenjak kepulangannya ke Tokyo, Yuta belum berbicara dengan teman-temannya. Lalu yang jadi pertanyaan, siapakah yang sudah membuat Yuta merasa yakin kalau Yuji adalah orang yang layak untuk dieksekusi? Ya, jawaban pertama yang terpikirkan oleh kami adalah para petinggi Jujutsu. Oh iya, ada kemungkinan juga kalau Yuta akan berpihak kepada Yuji saat Yuta mengetahui tentang hubungan baik Yuji dengan Maki, Toge, serta Panda. Hal menarik ketujuh, setelah semua usaha yang dilakukan oleh Yuji bisa ditanggulangi dengan baik oleh Yuta, Yuji kemudian menyadari bahwa dia tidak mungkin bisa melarikan diri dari Yuta di tempat terbuka atau di tempat yang dapat membuatnya terlihat dengan mudah. Karena itulah Yuji berusaha untuk pergi ke tempat yang memiliki jarak pandang yang kurang baik. Tapi sayangnya niatan Yuji ini dapat dengan mudah diprediksi oleh Yuta, hingga membuat Yuta melemparkan mobil ke tempat yang akan dituju oleh Yuji. Hal menarik ke-8, sebelum pertarungan jarak dekat antara Yuji dan Yuta dimulai, GG Akutami memperlihatkan percakapan singkat antara Yuji serta Yuta. Dan berikut ini adalah beberapa poin penting dari percakapan mereka berdua. Poin pertama, Yuta adalah penyihir Jujutsu yang berkebalikan dengan Yuji. Karena Yuta bukanlah tipe kekuatan dan tidak memiliki kekuatan fisik yang besar, namun memiliki energi kutukan di atas normal. Sedangkan Yuji adalah seorang penyihir Jujutsu yang memiliki kekuatan fisik di atas normal.
Tapi walaupun demikian, Yuta dapat menutup kekuatan fisiknya yang kecil dengan teknik penguatan yang memanfaatkan energi kutukan, hingga membuatnya dapat dengan mudah melemparkan sebuah mobil. Poin kedua, Yuta memiliki energi kutukan yang luar biasa besar. Bahkan sempat dijelaskan kalau energi kutukan milik Yuta jauh lebih besar bila dibandingkan dengan Gojo. Karena itulah jika Gojo dan Yuta mengadu serangan dengan mengeluarkan seluruh energi kutukan yang mereka berdua miliki, maka pemenangnya adalah Yuta. Tapi hal tersebut terbilang cukup mustahil karena Gojo sendiri bukanlah tipe orang yang akan mengeluarkan kekuatan penuh dengan mudahnya. Lalu jika Gojo serta Yuta bertarung dan Gojo dapat membuat pertarungan mereka menjadi pertarungan yang panjang, maka bisa kita pastikan bahwa Gojo adalah pemenangnya. Karena sebesar apapun energi kutukan milik Yuta, dia tetap bisa kehabisan energi kutukan walau membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan Gojo sendiri terbilang tidak akan kehabisan energi kutukan berkat 6 Ace miliknya. Simpelnya, Gojo memiliki ketahanan yang jauh melebihi Yuta, sedangkan Yuta memiliki power atau kekuatan penuh yang melebihi Gojo. Hal menarik ke-9, pertarungan jarak dekat Yuji melawan Yuta. Dan dalam pertarungan ini, Yuji terlihat benar-benar kewalahan melawan Yuta. Hingga pada akhirnya Yuji sempat teringat tentang perkataan Todo yang menjelaskan tentang cara memprediksi pergerakan seseorang dari aliran energi kutukan, di mana aliran energi kutukan akan meningkat di salah satu bagian tubuh ketika seseorang mau melepaskan serangan. Tapi hal ini hanya efektif untuk tingkat 3 ke bawah, dan untuk tingkat 1 hal ini akan sulit dilakukan karena mereka memiliki akurasi pengendalian energi kutukan yang jauh lebih baik. Dan untuk kasus Yuta, penjelasan Todo ini terasa kurang berguna karena menurut Yuji, aliran energi kutukan Yuta terus meningkat di seluruh tubuhnya sekaligus pedang yang dipegang oleh Yuta. Karena itulah Yuji sempat menjelaskan kalau masalah terbesarnya saat ini bukanlah bisa memprediksi pergerakan Yuta atau tidak, melainkan kemampuan Yuta yang bisa membuat semua serangannya menjadi serangan yang fatal dan mematikan, sekaligus kemampuan Yuta yang dapat meredam semua dampak kerusakan ke tingkat minimal dengan aliran energi kutukan yang secara terus-menerus meningkat di seluruh tubuhnya sekaligus pedang miliknya. Hal menarik ke-10, setelah menyadari betapa mengerikannya Yuta, Yuji kemudian teringat tentang perkataan Nanami, dan Yuji pun berkata, "Maaf, saat ini aku belum sanggup untuk mati." Dan untuk bagian preview, pihak official menuliskan, strategi seperti apakah yang akan digunakan oleh Yuji untuk menghadapi energi kutukan dengan jumlah yang sangat besar milik Yuta? Menarik untuk kita nantikan. Oh ya, tambahan informasi, menurut interview terbaru GG Akutami, di masa lalu tingkatan Yuta sempat turun menjadi penyihir Jujutsu tingkat 4. Dan sepertinya hal ini terjadi pada saat Yuta melepaskan Rika. Tapi dengan waktu kurang dari setahun, Yuta bisa kembali menjadi penyihir Jujutsu tingkat spesial. Sekian dari kami and see ya.